Bayangkan sebuah cerita yang selama puluhan tahun menjadi misteri besar dalam sejarah Indonesia. Sebuah kisah tentang harta karun yang konon nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Harta yang disebut-sebut berasal dari raja-raja Nusantara, emas kerajaan, bahkan dana rahasia untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Cerita ini sering dikaitkan dengan sosok proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, R.R. Soekarno. Sebagian orang menyebutnya sebagai dana revolusi. Sebagian lainnya menyebutnya harta amanah Nusantara. Namun hingga hari ini, kisah tersebut masih menjadi perdebatan antara sejarah, legenda politik, dan teori konspirasi. Lalu, apakah benar Presiden Soekarno pernah menguasai harta karun luar biasa itu? Dari mana asalnya? Dan apakah ada bukti sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan? Mari kita telusuri kisah panjang dan penuh misteri ini. Awal mula isu harta karun Soekarno. Kisah tentang harta karun Presiden Soekarno mulai banyak beredar setelah Indonesia merdeka. Cerita ini menyebut bahwa Soekarno menerima sejumlah besar emas dan kekayaan dari berbagai kerajaan di Nusantara. Menurut cerita yang berkembang, raja-raja Nusantara seperti Kesultanan Mataram, Kerajaan Majapahit yang diwariskan melalui karejan-karejan penerus, Kesultanan Banten, hingga kerajaan di Kalimantan dan Sulawesi, disebut menyerahkan harta mereka untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun dalam kajian sejarah resmi, tidak ada dokumen negara yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Soekarno menerima harta dalam jumlah fantastis dari para raja Nusantara. Yang ada hanyalah catatan bahwa banyak bangsawan dan elit kerajaan memang mendukung perjuangan kemerdekaan, baik secara politik maupun material. Salah satu contoh nyata adalah dukungan Kesultanan Yogyakarta. Tri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diketahui memberikan dukungan besar kepada Republik Indonesia, termasuk bantuan finansial yang tercatat dalam sejarah. Bahkan Yogyakarta pernah menjadi ibu kota sementara Indonesia saat masa revolusi. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kerajaan kepada Republik memang benar terjadi. Namun, apakah jumlahnya sebesar cerita harta karun fantastis? Inilah yang masih menjadi tanda tanya besar. Konsep dana revolusi. Istilah dana revolusi memang benar pernah digunakan dalam sejarah Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang sangat sulit. Negara baru ini membutuhkan dana besar untuk menjalankan pemerintahan, membangun militer, dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional kala itu mencoba mencari sumber pendanaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat dan mencari dukungan finansial dari berbagai pihak, termasuk pengusaha, bangsawan, dan tokoh masyarakat. Beberapa dokumen sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memang berusaha mengumpulkan dana revolusi melalui berbagai jalur, termasuk obligasi perjuangan, sumbangan rakyat, dan bantuan dari pihak luar negeri. Namun istilah dana revolusi yang kemudian berkembang dalam cerita populer, seringkali dikaitkan dengan emas batangan dalam jumlah sangat besar, bahkan disebut mencapai puluhan ribu ton. Angka ini sebenarnya tidak pernah tercatat dalam arsip resmi negara maupun penelitian sejarah akademis. Kisah emas Roge-Roja Nusantara legenda yang paling terkenal adalah cerita bahwa para raja Nusantara menyerahkan emas mereka kepada Soekarno sebagai simbol persatuan bangsa. Cerita ini sering menyebut bahwa emas tersebut berasal dari peninggalan kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Kerajaan Islam Nusantara. Bahkan ada kisah yang menyebutkan bahwa harta itu disimpan di berbagai lokasi rahasia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Secara historis, memang benar bahwa Nusantara sejak dahulu terkenal sebagai wilayah kaya sumber daya emas. Penelitian arkeologi menemukan banyak bukti perdagangan emas sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga era Kesultanan Islam. Namun, tidak ada bukti konkret bahwa seluruh harta kerajaan tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Soekarno dalam bentuk satu kesatuan dana revolusi raksasa. Sebagian besar ahli sejarah menilai bahwa cerita ini kemungkinan merupakan campuran antara fakta sejarah tentang kekayaan kerajaan dan mitos politik yang berkembang setelah era pemerintahan Soekarno berakhir. Isu deposito Soekarno di luar negeri salah
Satu cerita yang paling sering beredar adalah tentang deposito rahasia Soekarno di bank-bank internasional. Cerita ini menyebut adanya dokumen yang disebut Soekarno Trust Fund atau rekening rahasia yang berisi emas dan dana dalam jumlah sangat besar yang disimpan di bank-bank Eropa. Beberapa individu pernah mengklaim memiliki dokumen deposito tersebut. Bahkan muncul sejumlah kasus hukum dan klaim warisan internasional yang menyebut bahwa dana itu adalah milik bangsa Indonesia. Namun, hingga kini, belum ada pengakuan resmi dari lembaga perbankan internasional maupun pemerintah Indonesia mengenai keberadaan dana tersebut. Banyak klaim yang akhirnya terbukti tidak dapat diverifikasi secara hukum. Cerita para pemburu harta Soekarno Misteri Harta Karun ini memunculkan banyak kisah tentang orang-orang yang mencoba mencarinya. Salah satu cerita yang cukup terkenal adalah tentang kelompok pemburu harta yang mengaku memiliki peta lokasi penyimpanan emas peninggalan Soekarno. Mereka melakukan pencarian di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Ada juga kisah tentang individu yang mengaku mendapatkan mandat keluarga kerajaan atau keturunan tokoh perjuangan untuk mencairkan dana tersebut. Beberapa bahkan membawa dokumen-dokumen yang disebut sebagai sertifikat emas atau surat perintah pencairan dana revolusi. Namun, banyak dari kasus ini berakhir dengan penipuan. Kepolisian Indonesia beberapa kali menangani kasus orang yang mengaku memiliki akses ke harta Soekarno untuk menarik dana dari investor atau masyarakat. Kisah harta Yamashita dan kaitannya dengan Indonesia dalam beberapa cerita. Harta Soekarno juga sering dikaitkan dengan harta rampasan perang Jepang yang dikenal sebagai harta Yamashita. Legenda ini menyebut bahwa tentara Jepang menyembunyikan emas hasil rampasan perang di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ada teori yang mengatakan bahwa sebagian harta tersebut ditemukan dan dikuasai oleh pihak Indonesia setelah kemerdekaan. Namun hingga kini, penelitian sejarah tentang harta Yamashita lebih banyak menemukan bukti penyimpanan harta di Filipina, bukan Indonesia. Hubungan langsung antara Soekarno dan harta tersebut masih belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Perspektif sejarawan dan akademisi sebagian besar sejarawan Indonesia menilai bahwa kisah harta karun Soekarno lebih banyak berkembang dalam ranah legenda politik dan cerita rakyat modern. Penelitian sejarah yang menggunakan arsip negara, dokumen diplomatik, dan catatan ekonomi masa revolusi menunjukkan bahwa Indonesia memang menerima berbagai bentuk bantuan. Namun, tidak ada bukti kuat mengenai keberadaan harta emas raksasa yang disimpan secara rahasia. Beberapa akademisi juga menjelaskan bahwa cerita ini muncul karena besarnya pengaruh Soekarno sebagai tokoh karismatik. Sosoknya sering dianggap memiliki kekuatan simbolik yang melampaui realitas politik. Mengapa cerita ini terus hidup? Ada beberapa alasan mengapa kisah harta karun Soekarno terus bertahan hingga sekarang. Pertama, Indonesia memang memiliki sejarah panjang kerajaan kaya emas. Hal ini membuat masyarakat mudah percaya bahwa kekayaan tersebut masih tersimpan. Kedua, masa revolusi Indonesia penuh dengan cerita heroik dan rahasia politik. Banyak dokumen penting yang hilang atau belum terbuka ke publik, sehingga memicu spekulasi. Ketiga, faktor ekonomi dan harapan masyarakat. Dalam kondisi sulit, cerita tentang harta bangsa yang tersembunyi sering menjadi harapan kolektif, bahwa suatu hari kekayaan itu bisa kembali ke rakyat. Fakta sejarah yang bisa dipastikan jika disimpulkan dari penelitian sejarah yang dapat diverifikasi, ada beberapa fakta yang dapat dipastikan. Soekarno memang menerima dukungan material dari berbagai pihak selama perjuangan kemerdekaan. Kerajaan dan tokoh bangsawan Nusantara memang berperan dalam mendukung Republik. Pemerintah Indonesia juga memiliki konsep dana revolusi sebagai upaya pembiayaan perjuangan. Namun keberadaan harta emas dalam jumlah luar biasa besar yang disimpan secara rahasia masih belum memiliki bukti sejarah yang kuat. Warisan Soekarno yang sesungguhnya terlepas dari semua misteri harta karun. Warisan terbesar Soekarno sebenarnya bukanlah emas atau kekayaan materi. Warisan terbesar beliau adalah gagasan persatuan bangsa, kemerdekaan, dan identitas nasional Indonesia. Soekarno berhasil mempersatukan ratusan suku, bahasa, dan budaya menjadi satu negara bernama Indonesia. Ia juga memperjuangkan posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara merdeka yang berdaulat. Penutup kisah harta karun Presiden Soekarno
akan terus menjadi bagian dari legenda sejarah Indonesia. Cerita ini berada di antara fakta sejarah, mitos politik, dan harapan masyarakat. Hingga hari ini, belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan keberadaan harta tersebut. Namun, cerita tentangnya tetap hidup, menjadi bagian dari misteri besar perjalanan bangsa Indonesia. Mungkin suatu hari nanti, dokumen sejarah baru akan ditemukan dan membuka tabir misteri ini. Atau mungkin, kisah ini akan tetap menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Yang pasti, sejarah Indonesia jauh lebih berharga daripada sekadar harta karun. Sejarah ini adalah kisah perjuangan, pengorbanan, dan semangat persatuan yang membentuk bangsa Indonesia hingga hari ini.